Nama saya Mianto, Pak, dari Ribu Uluh, dari Sekolah Dasar SD Negeri 15. Honor sejak 2005 sampai sekarang. Baik, terima kasih pertama kali Pak, anggota Dewan. Sejak tanggal 16 surat kami masuk. Hari ini kita alhamdulillah dikumpulkan di sini. Begitu repotnya kami ngerti. Terima kasih sudah berikan waktu. Seperti yang telah kami keluhkan, topik utama kami itu adalah yang pertama, bagaimana kami memohon, mengupayakan berkoordinasi kepada Bapak yang terhormat anggota Dewan dan Ketua DPR untuk kami bisa full P3K. P3K ini nanti full waktu, Pak, dan kami ngerti sekali ini permasalahannya kompleks sekali, Pak. Jadi poin pertama, saya izinkan mewakili teman-teman ribuan honorer yang berstatus R2, R2 dan R3. R2 itu bahkan tinggal sedikit, Pak. R2 itu dulu yang tidak lolos K2, Pak. Mungkin hanya tinggal belasan orang mungkin saat ini, Pak. Dan R3, Pak. R3 itu kemarin adalah para honorer yang sudah honor sekian lama dan kami tes tidak mendapatkan kuota formasi, Pak. Maaf, bukan tidak lolos. Kita boleh flashback ke belakang, Pak. Sejak tanggal 16 Kabupaten Tebo live ikut ujian, nilai Kabupaten Tebo melejit tinggi, Pak. Ini yang perlu kita apresiasi untuk Kabupaten Tebo, Pak. Luar biasa. Boleh kita flashback ke belakang, Pak. Saat itu tanggal 16 itu Kabupaten Tebo pertama kali ikut ujian, Pak, itu di sesi 2, Bapak Ibu. Kita lihat di live-nya, nilainya tinggi-tinggi, Pak, dari sebelumnya. Ternyata Tebo ada di dalam. Setelah itu memang tertinggi untuk Provinsi Jambi, nilai rata-ratanya Tebo, Pak. Dan mengalahkan yang Sedik itu hanya peringkat 4, Pak. Padahal Sedik dia sangat di peringkat 4 untuk guru begitu. Artinya secara passing grade semuanya di atas rata-rata. Cuman sayang sekali tidak mendapatkan kuota seperti itu, Bapak. Jadi keluh kesah kami dulu honor, Pak. Bukan setahun, 2 tahun, tetapi puluhan tahun. P3K ini itu dulu angin segar bagi kami, Pak. Karena nggak bisa lagi kami ini CPNS, Pak. Karena CPNS undang-undangnya 35 tahun maksimal. Sehingga para anggota dewan kami yang terhormat ini memperhatikan kami para honorer. Membentuklah sebuah aturan baru namanya P3K. CPNS masih ada kok, Bapak Ibu, masih ada. Fresh graduate masih dibuka. Kami apresiasi dan kami bangga ketika melihat ada terobosan luar biasa bagi pemerintah, Pak. Berikan kami kesempatan di P3K. Dan tahun ini juga Kabupaten Tebo buka CPNS, Pak. Artinya kami menerima ketika pemerintah tidak bisa guru honor semua yang diterima, nanti tidak terbarukan itu SDM-nya. Yang tua-tua itu nanti tidak bisa mengikuti, kami terima itu, Pak. Tetapi kan sudah ada jalur fresh graduate, ada jalur CPNS. Tahun ini dibuka juga, Pak. Tebo juga buka. Artinya harusnya P3K ini difokuskan kan untuk kami-kami yang honorer, Pak. Bukan setahun, 2 tahun, Pak. Ternyata regulasinya sampai saat ini tidak ada satu poin pun yang menguntungkan buat kami yang memperhatikan honorer, Pak. Kami berbicara atas nama bukan 2-3 tahun, Pak, tapi di atas 10 tahun. Banyak teman-teman, Pak, yang hampir 2 tahun lagi atau 3 tahun, 4 tahun lagi pensiun, Bapak. Begitu, secara usia dan belum diangkat begitu. Nah, keluarlah Undang-Undang 20 tahun 2003, Pak. Kami tambah senang, Pak. Dituntaskan di 2024. Kami berharap tuntas. Ternyata dikembalikan ke daerah, Bapak Ibu. Ini kami sedih juga, Pak. Dikembalikan ke daerah hajat ini. Suruh biayai daerah. Nah, kami tidak tahu kalau masalah daerah, masalah biaya kan tidak fact kami, Bapak Ibu. Yang tahu Bapak, makanya kami mengadu di sini kepada Bapak untuk bagaimana sih sebenarnya mampu nggak, Pak, begitu untuk bisa menuntaskan kami ini. Begitu, Pak. Lalu seandainya kemarin kita dibuka 1.500 formasi, Pak, tuntas, Pak. Tuntas. Karena kami memantau, Pak, dari yang mendaftar di SSCN Kabupaten Tebo di BKN apa namanya? BKD Tebo, Pak, itu 1.500 sekian yang mendaftar. Yang mendaftar di tahap 1.
Kami dulu pernah menyampaikan dan pernah FDP Pak. Mungkin Bapak yang pernah ingat di ruangan ini masih ada. Yang kami bahas satu-satunya adalah bagaimana Tebu ini buka formasi sejumlah honorer. Hanya seperti itu. Karena kami tahu Pak, bahwasanya satu-satunya penyelamat adalah formasi. Tetapi saat itu kami tidak tahu apapun yang terjadi sehingga bahkan cuma 400 Pak. 1.500 lebih pendaftar 400 yang dibuka Pak. Di sini kami harus betul dan harus mendapatkan mau nggak mau statusnya R2, R3 Bapak. R3, tidak ada penempatan. Kami takut Pak, jadi kami mau menyampaikan di ruangan ini. Dalam Undang-Undang 20 tahun 2003 nomor 20 itu tidak disebutkan paruh waktu di sana Pak. Adanya hanya ASN itu terdiri dari dua, PNS dan P3K. Nah, nggak ada paruh waktunya Pak. Makanya kami di sini mau bertanya sekaligus memohon kepada bapak-bapak di sini, bagaimana nanti solusi kami? Yang ada aturan turunannya Pak, Menpan nomor 16 tahun 2025. Di sana turunannya baru disebutkan. Itu pun terjadi karena kendala bahwasanya daerah banyak tidak mampu membiayai kami. Dikembalikan ke daerah. Kami ngerti Pak. Hajat pusat punya hajat, Bapak Ibu di daerah yang dibebani anggaran, kami mengerti itu Pak. Tapi kami mohon mengikuti perkembangan sekarang Pak. Kami melihat dan mendengar ada beberapa kabupaten yang membuka formasi full sehingga tahap ini semuanya lulus Pak. Kami bukan bermaksud kenapa Tebu tidak bisa, bukan bermaksud seperti itu Pak. Kami hanya menyampaikan sebuah contoh harapan kami Pak. Kabupaten lain ada yang melakukan itu. Barangkali atas doa kami dan usaha kami, upaya dari bapak-bapak, bantuan bapak semua, Tebu bisa melakukan itu. Makanya di ruangan ini kami sampaikan kaos Pak. Baik, selanjutnya Pak, itu poin pertama kami meminta R2, R3 untuk bisa menjadi P3K penuh waktu. Begitu Pak. Poin